Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Iya, apa kabar pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Ketika channel YouTube Dama Televisi bisa diterima di tempat Anda pada saat ini, dan transfer energi biofitologi akan segera ditransferkan kepada siapapun yang membutuhkan energi ini. Baik pemirsa Dama TV, Sabtu 10 Oktober 2020, saya Satna Dewi akan menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa Dama TV, pada kesempatan kali ini sungguh berbahagia kita akan mengupas tentang waspada kanker payudara. Untuk itu kita akan sambut dulu narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah CEO dan founder Biofitologi. Apa kabar Pak Agus Sulaiman? Sehat selalu. Kok tambah muda ini ya? Rambutnya ganti nih kayaknya Pak Agus ini. Waduh, tambah muda terus nih Pak Agus nih semakin hari ya. Baik, tentunya kita sapa juga beliau adalah yang ahli dalam meditasi, juga bagaimana mengelola batin agar hidup bahagia. Kita sapa dulu yang mulia Biku Dhamma Wijaya Mahatera. Apa kabar Bante? Ya, Sukihonto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Iya, saya ketemu Bante pertama 9 tahun yang lalu dan kayaknya Bante tuh muda terus, nggak pernah bertambah gitu usianya. Awet muda. Kita yang ubahnya udah kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat video dan jangan lupa bahwa interaktif akan dilakukan pada pertengahan segmen kedua. Untuk itu jangan kemana-mana dan kita lihat video berikut ini. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa itu kanker payudara. Kanker payudara adalah jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Kanker ini dapat tumbuh jika terjadi pertumbuhan abnormal pada sel payudara di mana sel abnormal membelah diri dan berakumulasi lebih cepat dari sel normal. Pada stadium dini, kanker payudara tidak menunjukkan gejala, maka lakukanlah pemeriksaan payudara seperti sadari, bertujuan menemukan benjolan dan tanda lain pada payudara sedini mungkin. Pemeriksaan ini direkomendasikan sejak wanita berusia 20 tahun dengan dilakukan sendiri di rumah setiap bulannya. Bagi wanita yang masih haid, pemeriksaan dilakukan setiap hari ke-7 sampai 10 dihitung mulai dari hari pertama haid atau setiap bulan pada tanggal yang sama bagi yang sudah menopause. Selain melakukan sadari, disarankan melakukan pemeriksaan rutin payudara secara klinis atau sadanis. Beberapa gejala kanker payudara diantaranya benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda dari jaringan sekitar, puting berdarah, kemerahan atau pembesaran pori-pori kulit payudara menyerupai kulit jeruk, nyeri dan bengkak di payudara, kulit terkelupas di sekitar puting, perubahan kulit payudara seperti cekungan, perubahan ukuran, bentuk, atau tampilan dari payudara, puting tertarik masuk ke dalam, dan benjolan atau bengkak di bawah ketiak. Beberapa faktor resiko yang diduga memicu kanker payudara. Yang pertama, pertumbuhan abnormal dari sel payudara disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan secara genetik. Wanita lebih beresiko dibanding pria, usia di atas 50 tahun, belum pernah hamil sebelumnya, kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol, kelebihan berat badan atau obesitas, mulai menopause pada usia lebih tua yaitu setelah usia 55 tahun, mulai menstruasi sebelum usia 12 tahun, penggunaan alat kontrasepsi hormon dan terapi hormon setelah menopause, riwayat kanker payudara pada diri sendiri pada salah satu payudara, riwayat kanker payudara dalam keluarga, dan riwayat terpapar dengan radiasi. Kanker payudara yang paling umum terjadi terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, ductal carcinoma in situ. Kanker tumbuh di duktus dan tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Yang kedua, lobular carcinoma in situ. Kanker tumbuh di lobulus dan tidak menyebar ke jaringan di sekitar. Invasif ductal carcinoma, yaitu kanker yang tumbuh di duktus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya, bahkan menyebar ke area tubuh yang lain. Yang terakhir, invasif lobular carcinoma, yaitu kanker yang tumbuh di lobulus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya. Sedangkan jenis kanker payudara yang jarang terjadi adalah
Angiosarkoma adalah jenis kanker yang tumbuh di pembuluh darah dan saluran getah bening di payudara. Penyakit Paget merupakan kanker yang tumbuh di puting payudara lalu meluas ke area hitam di sekitar puting. Tumor Phyllodes, jenis kanker yang tumbuh di jaringan ikat payudara yang disebut stroma. Inflammatory breast cancer, kanker berkembang cepat dan menyumbat saluran getah bening sehingga membuat payudara tampak meradang seperti infeksi. Dan triple negative breast cancer, yaitu jenis kanker yang menunjukkan hasil negatif pada pemeriksaan keberadaan reseptor hormon estrogen, progesteron, dan protein pada jaringan kanker yang biasanya hasilnya positif pada kanker payudara. Kanker payudara terdiri dari beberapa stadium, yaitu stadium 0, kanker terdiagnosis. Stadium 1, kanker payudara disebut invasif, gampang menyerang jaringan yang sehat, dan dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap 1A, kanker menyebar ke dalam jaringan lemak payudara. Tahap 1B, sel kanker dalam jumlah kecil mungkin sudah masuk ke dalam kelenjar getah bening. Pada stadium 2, kanker telah tumbuh menyebar atau keduanya. Terdiri dari 2 tahapan. Tahap 2A, kemungkinan sel kanker tidak ditemukan di kelenjar getah bening, kemungkinan sudah tersebar ke jaringan lain. Pada tahap 2B, tumor payudara lebih besar, bisa jadi sel kanker ada di kelenjar getah bening atau tidak. Pada stadium 3, kanker belum menyebar ke tulang atau organ, tapi sudah lebih ganas. Terdiri dari 3 tahap. Tahap 3A, kanker ditemukan sampai 9 ruas kelenjar getah bening. Tahap 3B, tumor telah tumbuh ke dalam dinding dada atau kulit sekitar payudara jika kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening. Dan tahap 3C, kanker telah ditemukan di lebih dari 10 kelenjar getah bening. Pada stadium 4, sel kanker payudara telah menyebar jauh dari payudara dan kelenjar getah bening. Tempat yang paling umum adalah tulang, paru-paru, hati, dan otak, dan disebut dengan kondisi metastatik. Untuk cara pencegahan kanker payudara yang dapat dilakukan yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang, hindari minuman beralkohol, berolahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, stop kebiasaan merokok, menyusui setelah melahirkan, batasi dosis dan durasi terapi hormon, hindari pil KB pada kondisi tertentu, istirahat yang cukup, hindari stres, lakukan deteksi dini secara teratur, dan lakukan treatment khusus jika memiliki resiko tinggi. Iya, baik pemirsa Dharma TV, setelah kita lihat tadi keterangan dari kanker payudara, dan tentunya kita akan berbincang-bincang dengan Pak Agus karena beliau telah pernah melakukan terapi kepada pasien yang terkena kanker payudara. Dan saya ingatkan kembali bahwa interaktif akan dilakukan pada pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Pak Agus. Ya. Apa toh kanker payudara itu, Pak? Berbalik semuanya ke sel ya. Sel manusia ini kalau bermutasi terjadilah kanker. Ini kita beberapa hari ini bicara tentang kanker ya, tentang Iya. sel ya. Kenapa dia bisa bermutasi, Pak? Itu karena pola hidup manusia yang tidak mengikuti aturan mainnya tubuh kita. Jadi keluar dari ritme alamiah gitu. Yes, betul. Begitu ya. Makanya orang zaman dulu itu banyak umur panjang, jarang ada penyakit karena dia mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Sekarang banyak dilanggar. Ya. Nah, banyak yang karena ada perubahan pola hidup yang dulu tidak ada junk food. Ya, sekarang ada junk food. Dulu makanannya kan cuma orang desa makannya kulupan itu lebih sehat. Justru junk food itu yang bikin metabolisme tubuh itu kacau. Ya, kayak ayam suntik gitu Pak ya? Iya. Dulu kan ayam dari kampung ya? Iya, sekarang ada broiler itu kan sudah diobat semua. Telurnya juga gitu. Tapi mau apa? Semua mengikuti perkembangan zaman. Tapi ya kalau dibatasin masih mending lah daripada dilepas ya.
Nah, gejalanya apa Pak kalau kanker payudara ini? Sebetulnya kalau dini nggak kelihatan, Oh, ini nggak kelihatan ya? nggak kelihatan. Kalau sudah mulai dia menuju ke tahap yang lanjut, nah itu baru yang ada benjolan, mengeras Sakit pada itu? satu, sakit. Oh, sakit ya? Ya, pertama sih nggak seberapa sakit, cuma ada benjolan yang mengeras pada satu titik. Dia nggak bergerak, nggak seperti kayak orang kelanjer. Bisulan aja sakit ya? Oh iya, 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 Ini iya, benjolan gitu ya? iya benjolan, Oke. mengeras itu. Mengeras ya? Tambah lama tambah besar, Oh. kemudian ganggu. Nah, tambah besar tuh karena apa Pak? Dia tumbuh tuh. Apa karena makanannya juga? Ya mungkin karena asupan makanan yang kita makan itu masuk ke itu dicerna sama dia sebagai makanannya sel kanker ini. Ya. Oke. Bante, sebenarnya apa? Mungkin Bante pernah bertemu dengan umat, ada yang kanker payudara, apa sebenarnya? Kalau saya perhatikan itu begini, sesungguhnya ada umat kita yang di Kediri. Waktu itu kita sing ke sana, dari anjingnya sendiri itu dia membesar, semua susunya itu membesar. Jadi, tidak lama lagi anjingnya mati. Tidak lama kemudian pemiliknya yang juga kena kanker. Nah, ini kan menunjukkan bahwa anjingnya itu memang suka makan kue-kue. Jadi kan memang dia punya pabrik kue. Jadi daripada dibuang yang basi-basi kasihkan anjingnya suka makan. Bisa juga pemiliknya itu dia mengawasi mutu dari kue itu setiap selesai dicoba satu kan sedikit kelihatannya. Tapi kalau tiap hari berapa tempat itu yang dia coba, lama-lama dia kena kanker itu. Maka dengan demikian itu makanan itu sangat berpegang peranan penting. Makanan ya, ada telurnya juga tuh ya kalau kue-kue biasanya ya. Enggak, itu karena dia itu mengandung pemekar dulu. Oh iya, ada zat-zat kimia juga di situ. Jadi semuanya jadi pengawet. mekar kabeh. Iya. Oh, mekar jadinya. Oke, iya, pemirsa Dhamma TV akan kita lanjutkan pembicaraan kita ini tentang kanker payudara dan tentunya jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah satu ini. Buka YouTube kalian, ketikkan Dhamma TV di kolom pencarian, lalu klik logo teratai berikut ini. Like and subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tombol notification agar kalian dapat info video-video terbaru dari kita. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berita dari Kota Malang akan mengawali perjumpaan kita hari ini di seputar Dhamma. Saksikan seputar Dhamma hanya di Dhamma TV. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Di Balik Cerita. Episode kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan peradaban dunia. Ya, hidup sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dhamma TV. Pemirsa Dhamma TV, saya ngobrol-ngobrol nih sama Pak Agus, jadi serem nih perkara makanan ya. Ternyata di kota-kota besar yang berpolusi, itu makanan-makanan, bahkan makanan-makanan kita tidak aman ya Pak. Oh ya, sangat tidak aman. Ini tadi kita bicara tentang, yang tadi Bante mengatakan biskuit ya, karena mungkin nyicip-nyicip banyak pengembang, Ya kan pengawet. roti Pengawet. kecil itu loh, roti biasa itu yang manis-manis kecil itu. Iya. Terus ini tadi apa Pak? Pindang ya? Pindang itu udah diformalin padahal enak mbak sambal mbak ngulup itu. Waduh, enak banget. Aduh. Termasuk tongkol apa itu yang matang ya.
bukan yang fresh loh ya. Heeh. Itu juga bahaya. Enakan yang fresh ya berarti ya? Ya, makanya sekarang kalau untuk mengamankan diri kita sendiri itu kita pakai binatang. Iya. Kucing itu kalau dengan pindang yang dimasak dengan formalin itu enggak mau. Iya, nggak mau. Kemudian lalat. Kalau kita ke pasar melihat pindang yang di besekan itu, kalau nggak ada lalatnya sudah jangan beli. Iya benar-benar. Mendingan ada lalatnya. Lalat itu paling kalau masaknya kurang mateng, paling kita sakit perut. Iya. Tapi kalau itu yang ada formalinnya, kita diformalin. Ya ampun Pak, benar juga ya. Terima kasih lalat, terima kasih kucing. Makhluk alam yang bisa menandai. Mendeteksi zat kimia. Iya. Pak, pada usia berapa sih seorang wanita itu rentan terkena kanker, Pak? Setelah menopause. Saya dong. Setelah menopause. Kenapa? Karena hormon-hormon yang apa namanya yang efektif itu sudah mulai berkurang. Produksinya jadi gampang terserang. Ada nggak makanan-makanan yang membuat wanita menopause terutama Ya, yang untuk mencegah hal itu, Pak? oh ya ada makanan bergizi Oke. yang seimbang dan sehat. Itu Gitu ya? aja. Makanya di usia yang di atas 50 itu kita sudah mengerem makanan yang enak-enak kayak junk food apa itu sudah dikurangi. Ya, Kita harus masuk kembali lagi ke alam. Jadi kita sudah merasakan berapa puluh tahun makanan enak, sekarang menjelang tua dikurangi makanan enak, tapi sehat. Itu yang penting. Jadi jangan sampai saya titip-titip sama pemirsa Dhamma TV di usia yang lanjut, jangan makan junk food udah. Bukan junk food aja ya, makanan yang tidak, jeroan. yang enak tapi yang tidak bergizi maupun tidak sehat. Enaknya cuma di lidah katanya orang-orang tua. Enaknya cuma di sepanjang lidah ya. Saya punya teman itu senengannya makan jeroan, masih muda. Di usia lanjutnya ginjalnya itu banyak batunya. Ya sekali-sekali boleh Pak. Kalau batu berlian enggak apa-apa. Batu berlian, batu lantaan emas gitu ya, nggak apa-apa ya. Aduh, ini semakin tua kita semakin ini rambut jadi perak gitu kan ya. Iya. Ternyata kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Kanker payudara ini termasuk hal-hal yang cukup serem deh Bante. Sebenarnya bagaimana kita menjaga pikiran kita untuk itu Bante? Baik mencegah maupun ketika sakit. Ya ini sesungguhnya kalau kita perhatikan, kanker itu sesungguhnya juga bisa muncul gara-gara kita terbiasa dengan pikiran-pikiran negatif. Karena negatif itulah yang menyebabkan kita bisa menimbulkan hormon-hormon yang menyakitkan untuk diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian kalau kita sudah sebelum kita sakit, sudah memiliki pikiran positif dimanapun juga positif, otomatis kesempatan untuk bisa memunculkan kanker itu mereka tidak ada kesempatan lagi otomatis karena kita hormonnya selalu sehat, kuat, otomatis semua yang negatif itu tidak ada, kita akan bebas. Tetapi kalau kita sudah kena penyakit kanker, tetap kita harus lebih mantap lagi, lebih semangat lagi karena meditasi pagi, meditasi malam itu dijalankan dengan sungguh-sungguh supaya membiasakan berpikiran positif bagaimana untuk menenangkan pikiran, apalagi kalau kita bisa menjalankan 5 jam meditasi satu hari dengan pikiran positif itu dikatakan dalam 1 bulan semua kanker bablas. Gitu ya Bante ya. Nah benar nggak nih Pak Agus? Pak Agus, ya tadi kan kita bicara tentang makanan yang buruk, makanan yang negatif lah, makanan yang sebenarnya tidak sampah buat tubuh kita. Betul. Apakah itu juga membuat cara berpikir kita jadi sampah juga ya, atau negatif juga ya? Secara nggak langsung. Karena itu makanan kita ya, asupan itu ya. Betul. Jadi itu secara nggak langsung kemudian ditambahi pikiran. Betul apa katakan Bante, itu pikiran kita yang mendominasi untuk pikiran, aduh saya sakit ini, aduh saya sakit itu. Jadi. Ya. Karena makanan juga nggak sehat, tubuh kita nggak bugar, pola pikiran pikir kita jadi lebih negatif gitu ya. Jadi saling terkait ya sebenarnya. Betul.
Tapi Pak, di biofitologi apakah benar bisa menyembuhkan kanker payudara? Pengalaman? Sangat, sangat bisa, Sangat bisa ya? sangat bisa. Sampai beberapa kali terapi. Untuk yang stadium berapa ini Pak? Stadium lanjut aja itu 3 bulan sembuh. Setiap hari? Setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? Iya, 3 bulan sembuh ya? sembuh. Oke. Apakah itu hanya wanita saja yang terkena kanker Enggak loh, payudara? enggak loh. Enggak loh. Saya pernah mendapatkan pasien yang laki-laki kena kanker payudara. Jadi jangan dianggap, oh kalau yang punya payudara cuma cewek Perempuan aja, kemudian yang sakit cuma cewek aja. Enggak loh ya, Ternyata pria enggak juga punya loh. payudara loh. Enggak loh Bu Sadana. Oh gitu ya? Iya, Itu sampai stadium berapa Pak? Parah nggak? Sudah parah nggak pada waktu itu? setengah parah. Stadium 3. Nyun sewu Pak, itu benjolan apakah sudah seperti membusuk atau apa? Oh belum, cuma sudah metenteng. Katanya orang Jawa itu ngomong bahasa Jawanya metenteng, jadi kayak udun mau jebrot itu. Iya. Aduh, Belum sampai jebrot. itu rasanya kayak bisulan gitu ya? Yes, tapi keras. Oke, saya nggak bisa bayangin ya, saya belum pernah. Sakitnya itu minta saya ampun. saya nggak mau, belum pernah. Minta ampun sakitnya. Jadi jangan dikira orang laki tidak bisa kena kanker payudara. Jangan bicara seperti itu. Saya pernah menemukan benar-benar. Jadi apa untuk mencegah itu Pak? Ya pola hidup. Oke, pola Makan hidup. bergizi dan seimbang, olahraga cukup, semuanya makanan yang istilahnya jero-jeroan itu dijauhkan, makanan yang daging merah dikurangi. Jadi semuanya dikurangi lah. Ya. Lebih amannya seperti itu. Jangan istilahnya menuruti hawa nafsu untuk lidah dan bibir. Tapi kalau sudah sakit itu sangat menderita. Iya. Oke, pemirsa Dama TV, itulah tadi ya dari Pak Agus dan Bante bahwa benar-benar kita harus menjaga gaya hidup kita untuk lebih baik lagi. Baik, pemirsa Dama TV, sudah sampai di 17.55, tentunya kita buka interaktif untuk Anda yang ingin mendapatkan terapi biofitologi dari Wihara Padmagraha Kota Batu Malang. Ini bisa diterima di manapun juga ya Pak Agus Sulaiman ya? Sangat, sudah bisa. Ini Jadi, kemarin yang terparah yang di luar negeri yang sakit apa Pak kemarin Pak? Yang di luar negeri, yang dari pemirsanya Dama TV. Kalau pemirsa Dama TV yang gondok itu ya? Kemarin tuh yang Ya, bisa telur asin telurnya udah ini bebek. ya, telur Sekarang bebek. sudah hilang, tinggal genjur-genjurnya itu, tinggal istilahnya kalau balon habis ditiup, mari gitu dikenduin. Oh iya yang Ya. anu ya. Oke ya. Baik, ini ada telepon, kita sapa dulu. Baik, selamat malam Ibu Tuti. Oh ini dia Ibu Tuti, ini rajin sekali terapi. Selamat malam Ibu Tuti. Ya, selamat malam, Bu. Iya, langsung saja nih Pak Agus ini ya. Ya, Bu Tuti, Mana waktunya ya? gimana? Ada perubahan Bu Tuti? Halo? Iya, ada. Oke, saya Ada, sangat banyak. gembira Bu Tuti. Kalau ada Kelihatan, perubahan saya ya. sangat gembira. Banyak. Banyak nelpon nanti acaranya Dama TV biar cepat sembuh Bu. Soalnya kalau katarak ini juga tidak bisa langsung kayak balik tangan, karena prosesnya terjadi katarak itu juga lama. Saya aja ketahuan, saya terapi setiap hari selama 1 bulan hilang. Oke, Iya. pokoknya Oke, Bu Tuti. telaten ya, sabar ya. Yang telaten, Bu Tuti, ikuti instruksi saya. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks, mata dipejamkan Bu Tuti. Arahkan pikirannya Bu Tuti ke mata sebelah kiri Bu Tuti.
Sudah Bu Tuti? Gimana? Iya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Lebih terang. Lebih terang ya. Ya nanti sesi terakhir ikuti lagi Bu ya. Sesi terakhir tinggal gini aja tangannya. Nanti setelah ini minum air putih hangat ya. Iya. Iya. Oke Bu Tuti, terima Iya, kasih. Iya. Makasih Pak. Terima kasih. Senyumnya mana, Bu? Selalu lupa senyum. Senyumnya mana? Baik, semoga cepat sembuh ya. Baik, ini rupanya ada telepon lagi yang masuk. Oh, masih belum. Ini, oke, rupanya waktu juga. Baik, pemirsa Dama TV, kita akan ketemu di segmen yang berikutnya. Jangan kemana-mana. Dijual rumah beserta isinya dengan alamat Pondok Blimbing Indah Blok A6 nomor 20 Perumahan Araya Kota Malang. Sertifikat hak milik 2 lantai. Luas bangunan 325 meter persegi. Luas tanah 506 meter persegi. Garasi muat 7 mobil. 6 kamar tidur ber-AC. 3 kamar mandi. Area fitness dan olahraga. Untuk informasi hubungi Dama TV 0813 3407 9999 dan 0813 48651 777. Saya Hanisa Nyaruri dalam program acara Cahaya Kehidupan. Tentu menarik sekali tentang penghormatan terhadap orang yang layak dihormati ini. Saksikan Cahaya Kehidupan hanya di Dama TV. Jika seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan tetapi kuat dalam kebajikan moral, orang lain hanya akan memuji kebajikan moralnya saja karena pengetahuannya tidaklah memadai. Sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dama TV. Iya, pemirsa Dama TV, rupanya masih ada telepon lagi yang masuk. Kita cepat saja karena yang ngantri rupanya banyak sekali nih. Biofitologi ini full ya Pak Agus ya. Iya. Oke, selamat malam Pak Yanto. Iya. Halo, selamat malam Bu Sardana. Iya Pak Yanto. Saya opanya Matthew. Iya. Saya opanya Matthew, Pak. Oh, Matthew. Anak Matthew. Iya, papanya Matthew ya? Iya. Bukan apa? Opa. Opanya. Opa, ini kok diabetes sampai luka ya ini ya? Monggo Pak Agus, silakan Pak Agus. Iya. Ini mata kaki kiri atau kanan Pak Yanto? Kanan Pak Agus. Oke. Kanan sudah ada perubahan. Oke. Tinggal pengeringan Pak Agus. Oke. Jadi waktu di terapi sudah mengalami pengeringan ya? Iya Pak Agus. Iya, terima kasih. Oke, Pak Yanto jaga makan ya, jangan yang bergula ya, karbohidrat juga jangan itu. Istilahnya makan nasinya dikurangi. Ya. Nah, setelah ini nanti minum air putih hangat ya. Oke Pak Yanto, menyingkat waktu, tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas,
napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks Pak Yanto. Arahkan ke bagian pankreasnya Bapak, jadi di bawah lambung sama di bagian kaki kanan Bapak. Mata dipejamkan Pak Yanto. Sudah Pak Yanto. Makasih Pak Agus. Terima kasih kembali. Makasih Pak Agus, makasih. Iya, cepat Makasih, sembuh Bu Pak. Sadana. Ya berkurang anget rasanya Pak Agus. Iya, minum air putih hangat ya. Nanti sesi terakhir ngikuti Iya, lagi Pak. Pak Yanto biar cepat sembuh. Iya Pak Agus, makasih. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam, ini satu keluarga ini terapi ya. Aduh, senang sekali. Baik, kita sapa lagi yang berikutnya. Selamat malam Ibu Ani. Ya, selamat malam. Iya, ini yang sarafnya kejepit ini Pak Agus rupanya Pak Agus. Iya. Masih rajin. Bu Ani, ini Iya. yang sakit sebelah mana? Punggung. Punggung, Oke. tulang ekor. Iya. Oh, Tarik napas Bu Ani dari hidung, Ya. lepas Iya, dari iya. mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Ani, santai, rileks, mata dipejamkan, arahkan pikiran Bu Ani ke tulang ekornya Bu Ani.
Terapi selesai Bu Ani. Ya. Gimana? Iya. Agak mendingan. Agak mending ya. Ya, nanti ngikuti lagi sesi terakhir Bu ya. Biar cepat Ya. sembuh. Nanti setelah ini minum air putih hangat Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Baik, kita sapa lagi penelpon yang berikutnya. Halo, selamat malam Pak Hidayat. Ya, malam Bu. Iya, Pak Hidayat ini telaten ya Pak Hidayat ini. Iya. Gimana rasanya Selamat malam Bu, selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Gimana Pak Hidayat? Sudah mengalami perbaikan, pemulihan? Iya, sudah alhamdulillah secara keseluruhan sudah lebih sehat Pak Agus. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, oke. Saya ikut senang Pak Hidayat. Iya. Oke Pak Hidayat, untuk menyingkat waktu, tarik napas dari hidung. Lepas Baik, Pak. dari mulut. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Cukup Pak Hidayat, santai, rileks, arahkan ke bagian keluarnya Pak Hidayat. Pikiran Pak Hidayat. Mata dipejamkan Pak Hidayat. Santai, rileks. Terapi selesai Pak Hidayat. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Minum air putih hangat Pak ya. Nanti sesi terakhir ngikuti lagi Iya, Pak. Iya siap Pak Agus, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah agak mendingan terus-terusan. Terima Iya. kasih. Amin, Iya, amin. asal telaten pasti ada kemajuan-kemajuan. Baik, kita terima telepon lagi satu ini dari siapa ini? Pak Warnan. Selamat malam Pak. Iya, Iya, selamat malam. selamat malam. Ini sesak nafas dan lutut dua-duanya sakit. Monggo Pak Agus. Oke. Pak Warnan langsung ngikuti instruksi saya ya. Tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Cukup santai Pak Warnan. Rileks, mata dipejamkan, arahkan pikirannya Pak Warna ke bagian kaki dan dada Pak Warnan.
Terapi selesai Pak Warnan. Gimana Ya. rasanya? Halo? Pak Warnan. Keringetan, Pak. Keringetan, dada lebih longgar Keringetan. Pak. Dada lebih longgar. Ya. Oke. Habis Ya. ini minum air putih hangat Pak Warnan. Ya. Nanti sesi terakhir ngikuti lagi ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Warnan. Iya. Terima- Semoga telaten ini untuk menyembuhkan ya. Baik, pemirsa Dama TV, tentunya kita akan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Siapapun yang mau maju dalam kekayaan batin dan pikiran kita, sadar damai, sadar damai, sadar damai berulang-ulang. Saksikan Dhamma Wacana hanya di Dhamma TV. Kesenian ini kemudian terus berkembang pesat saat zaman Kerajaan Majapahit serta penyebaran Islam oleh para wali. Bahkan wayang topeng menjadi sebuah kesenian yang identik dengan Kota Malang. Berkendara, patuhi rambu lalu lintas. Tidak SMS atau telepon sambil mengendarai motor. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Di Balik Cerita. Episode kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan peradaban dunia. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik, kita tadi berbincang-bincang sejenak ya sama Pak Agus di belakang. Karena benar-benar biofitologi itu sesuatu yang luar biasa ya Pak. Iya. Pak Agus saja masih terkagum-kagum, terheran-heran dengan kecepatannya, dengan kesembuhan gitu ya. Soalnya gini, Bu Sadana, saya belajar macam-macam itu baru kali ini saya mendapatkan yang gampang kemudian cepat. Oh, nggak rumit gitu ya. Nggak rumit. Iya. Aduh, itu sangat ini sekali ya, membahagiakan ya. Baik, kita sapa dulu. Ibu Suliani, selamat malam. Selamat malam. Oke, ini perut kiri. Iya, selamat malam bawah. Bu Suli. Panas ini ya. Oke. Langsung aja Pak Agus. Ya, Bu Suli, langsung ikuti instruksi saya ya. Tarik napas dari hidung. Lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks. Arahkan pikirannya Bu Suli ke bagian perut sebelah kiri dan tutup mata Bu Suli.
Sudah Bu Suli, gimana? Halo. Alhamdulillah berkurang Pak Agus. Sudah enteng ya? Ya. Iya. Banyak terima kasih. Terima kasih. Minum air putih hangat ya. Nanti sesi terakhir ngikuti lagi, tinggal tangan diginikan aja Bu ya ke depannya televisi. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bu Suliani, udah cepet juga ya kalau perut ini ya biasanya. Oh cepet, dada sesak, sakit perut cepet. Sudah pengalaman ini, just plong. Baik, kita sapa lagi. Selamat malam Pak Budi dari Bandung, ini jauh-jauh ya. Halo, selamat malam Pak Budi. Ya, halo. Ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Ini telinga gimana rasanya? Kurang dengar Pak ya? Hidung juga telinga banyak. kiri. Oke. Iya. Sekarang lagi nggak enak Pak ya? Lagi nggak nyaman ya? Halo Pak Budi. Halo ya Pak. Ya, sekarang lagi tidak nyaman ya Pak Budi ya? Ya. Ya, oke. Langsung ikuti instruksi saya. Ya. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks, mata dipejamkan, arahkan ke telinga Pak Budi dan hidung Pak Budi, pikiran Pak Budi. Terapi selesai Pak Budi. Ya Pak. Terima kasih Pak Agus. Ya, gimana rasanya Pak Budi? Sudah agak perbaikan. Ada perbaikan ya. Setelah ini minum air putih hangat Pak. Nanti sesi terakhir ngikuti lagi Pak ya. Tinggal tangannya diginikan di depannya HP Pak ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Budi. Iya. Pak Budi jauh-jauh dari Bandung ya, ingin mendapatkan transferan energi murni dari biofitologi. Baik, ini kita sapa lagi dari Temanggung, ini video call ini Ibu Sumaryani. Selamat malam Ibu. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Bu Sumaryani Pak Gus. Iya, Bu Sumaryani. Langsung aja ya. Ya. Oke. Terima kasih. Makasih.
Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Cukup santai Bu Sumaryani, arahkan ke bagian keluarnya Ibu dan tutup mata. Santai, rileks. Selesai, Bu. Ya, terima kasih Pak Agus. Gimana rasanya, Bu? Bante. Rasanya dingin-dingin, seperti ditiup-tiup, Pak Agus. Gitu ya, badan sekarang lebih ringan, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Habis ini minum air putih hangat, Bu ya. Nanti sesi terakhir ngikuti lagi, Bu ya. Jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih. Iya, dari Tumenggung ini, Tumenggung ya? Tumenggung. Tumenggung ya. Iya, baik pemirsa Dharma TV, masih ada waktu di segmen berikutnya untuk Anda bisa berinteraksi. Dan setelahnya kita akan mengadakan sesi transfer energi serentak ke seluruh penjuru bumi dimanapun YouTube bisa diterima. Untuk itu jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Gila, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, kita masih akan bicara tentang produksi film tentang Ken Dedes dalam tanda petik. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kijati. Saksikan Jejak Kijati hanya di Dharma TV. Buka YouTube kalian, ketikkan Dharma TV di kolom pencarian, lalu klik logo teratai berikut ini. Like and subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tombol notification agar kalian dapat info video-video terbaru dari kita.
Dijual rumah beserta isinya dengan alamat Pondok Blimbing Indah Blok A6 nomor 20 Perumahan Araya Kota Malang. Sertifikat hak milik 2 lantai. Luas bangunan 325 meter persegi. Luas tanah 506 meter persegi. Garasi muat 7 mobil. 6 kamar tidur ber-AC. 3 kamar mandi. Area fitness dan olahraga. Untuk informasi hubungi Dama TV 0813 3407 9999 dan 0813 48651 777. Saat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dama TV. Baik, bersama Dama TV, ini adalah segmen terakhir di mana Anda bisa berinteraksi dan tentunya setelah itu kita bisa merasakan transferan energi secara serentak. Baik, kita sapa dulu yang penelpon berikutnya ini. Halo, selamat malam Pak Rohman. Selamat malam. Iya. Langsung ini Pak Agus ya, katarak ini ya. Pak Roman gimana? Ada perbaikan Pak Roman? Pemulihan? Ya ada perbaikan sedikit. Ada perubahan dikit. Oke. Langsung aja. Ya, oke Pak Roman. Ada perubahan. Tarik napas. Dari mulut, dari hidung, lepas dari mulut. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Cukup. Santai Pak Roman. Arahkan ke bagian yang dikeluhkan oleh Bapak. Mata dipejamkan. Selesai terapinya. Gimana Pak? Halo? Ya, agak enak. Ya. Langsung agak enak ya. Terima kasih. Setelah ini minum air putih hangat Pak ya, jangan lupa Pak. Nanti sesi terakhir ikuti lagi ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roman. Terima kasih, bagus. Iya.
Malam. Malam. Iya, memang kalau katarak harus telaten ini ya Pak Agus ya. Harus rutin untuk bisa menghilangkan selaput itu tadi. Baik, pemirsa Dharma TV, rupanya ada telepon lagi yang masuk. Oh iya. Kalau katarak itu berapa lama biasanya Pak? Yang teman-teman yang lain, kecuali Pak Agus nih yang sudah praktek. Tergantung ya, tergantung dari apa namanya lapisan itu ya. Tergantung. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Ya. Saat malam, ini adek apa ibu ya? Oh ibu, saat malam ibu adek. Ibu adek saya. Selamat malam. Malam-malam Bu Ade. Iya. Oke, langsung aja Bu Ade ya. Mata sebelah kiri kataran. Iya, oke. Iya, iya. Oke, tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks, mata dipejamkan. Arahkan ke bagian mata ibu, pikiran ibu. Selesai terapinya Bu Ade. Halo. Ya. Gimana Bu Ade? Ya, agak terang dikit. Oke, terang dikit ya. Minum air putih hangat Bu ya. Nanti sesi terakhir ngikuti lagi Bu ya. Tinggal arahkan Iya, terima kasih Pak TV Agus. atau handphone ya. Ya, iya. Oke, terima kasih Bu Ade. Ya. Iya. Oke, kita terima telepon yang berikutnya ini. Selamat malam Bapak Kuncoro dari Jakarta ini. Dan Ibu Kuncoro ini, apakah bisa sekalian langsung ini? Langsung aja. Langsung berdua aja. ya, ada video call ya beliau ya. Oke, Iya. dua-duanya ngikuti instruksi saya ya, Bu Kuncoro sama Pak Kuncoro. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, napas dari hidung, lepas dari mulut, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks, mata dipejamkan.
Terapi selesai Pak Kuncoro. Terima kasih bagus. Makasih. Ibu ya. Ibu masih bagus. Makasih. Hah? Yuk. Tapi Tuh. itu ibunya Ya. tadi sekalian ya. Sudah. Ibu Ibu ya? sudah. Ibu sudah. Dua-duanya tadi sekalian. Udah. Iya. Oh, Oke. sekalian. Iya. Ya, masih. Makasih. Selamat pagi, Bante. Yuk, selamat malam. Masih, Bante. Oke. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya di sesi terakhir kita berikut ini Anda bisa bersama-sama duduk di depan televisi atau di layar HP, melalui layar HP, dan kita akan memberikan transfer energi dari Wihara Padmagraha Batu Malang. Untuk itu jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Ucapan kata-kata yang ramah, kata-kata yang menggembirakan dan menyenangkan, bukan kata-kata yang mengandung itikat buruk kepada siapapun. Selalulah berbicara yang ramah kepada orang lain. Kesenian ini kemudian terus berkembang pesat saat zaman Kerajaan Majapahit serta penyebaran Islam oleh para wali. Bahkan wayang topeng menjadi sebuah kesenian yang identik dengan Kota Malang. Mari kita membaca. Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk dalam kebodohan. Meningkatkan pengetahuan seseorang. Membaca bisa mengembangkan kemampuan diri kita. Jangan sampai seperti ini. Begitulah. Oleh karena itu, mulailah belajar membaca sejak dini. Ya otomatis. Nah, nafsu itu kan kalau kita katakan kamatanha. Kamatanha ini sebagai sumber utama daripada semua sumber penderitaan kita. Saksikan Manage Your Mind hanya di Dhamma TV. Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dharma TV. Baik pemirsa Dharma TV, transfer energi akan dipimpin oleh Yang Mulia Biku Dhamma Wicayo Mahatera. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita harus paham bahwa sesungguhnya penderitaan kita semuanya adalah masalah yang di luar. Tetapi sesungguhnya dalam batin kita yang murni, di situ tidak ada penderitaan. Karena di sana bersifat sadar saja, sentral saja, netral dari segala-galanya. Marilah kita bersama-sama tarik nafas panjang-panjang, lepaskan melalui mulut, tarik nafas panjang-panjang, lepas melalui mulut, tarik nafas panjang-panjang, lepas dari mulut, tarik nafas panjang sekali lagi, lepaskan dari mulut kita, masuk di dalam kesadaran saja. Tangan menuju ke TV atau ke HP kita, siap terima energi penyembuhan dan salurkan energi itu ke bagian yang sakit. Mudah-mudahan sembuh, sehat, menjadi milik kita bersama. Meditasi mulai.
Terapi selesai. Ya, 8 menit Pak Ibu Pak. Iya. Lumayan ya, cukup lama ya. Cukup Gimana, lama. Pak? Soalnya energinya dari awal sudah nariknya banyak, saya lepas terus sampai betul-betul habis. Los Kak rewel aja. Iya. Bahasanya rezeki los saja ya. Ya, mengenai kanker ini Pak Agus, apa ya kalau menurut Pak Agus yang harus disadari oleh pasien dari kanker ini? Berpikiran positif, jangan berpikiran negatif. Jadi saya banyak mendapatkan orang yang mengidap kanker paru, kanker usus, kanker payudara, semuanya yang berpikiran positif, saya bersyukur sekarang sehat semua. Oh, yang berpikiran negatif ada juga? Ada. Akhirnya kalah dengan penyakitnya. Goodbye. Oke, jadi itu bisa jadi sebuah pelajaran ya sebenarnya. Betul. Ya? Jadi penyakit itu betul apa yang dikatakan Bante, dinikmati. Waduh, nah ini dia nih. Bagaimana? Karena sudah sakit tuh. Wes. Dinikmati, disyukuri. Tapi secara orang umum, awam, itu pikirannya, oh ini orang gila. Enggak. Karena apa? Kalau melawan, tambah sakit. Ya. Disyukuri, dinikmati. Setelah itu minta dengan yang di atas, ya toh. Mudah-mudahan melalui energinya yang di atas juga biofisiologi ini disembuhkan. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi yang atas yang menyembuhkan. Saya tidak bisa menyembuhkan. Jadi saya ini orang biasa yang tidak bisa apa-apa. Tapi karena energi ini punyanya yang kuasa yang berapa-apa, yang berkuasa itu. Iya. Jadi dengan menerima itu pasrah itu sebenarnya tenang, lebih tenang ya. Makanya ya, Bu Sadana lihat aja, pemirsa Dhamma TV yang pasrah langsung berespon. Iya. Lebih hangat, lebih enak, lebih segar, napas plong, apa itu semua karena yang bersangkutan pasrah. Makanya kenapa saya santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian yang sakit. Itu nanti energinya jalan sendiri. Iya. Bukan saya ini yang sakti, bukan ini enggak sakti, ini biasa. Iya mungkin Pak Agus punya pesan kepada pemirsa gimana Pak? Ya, saya berharap pemirsa Dhamma TV yang budiman, ya biarlah pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Ayo kita orang Malang Raya pada umumnya dan pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, ayo kita semangat belajar ilmu ini, nggak ada ruginya. Wow, ini ajakan yang sangat menarik sekali ini dari Pak Agus ini. Aduh, kapan? Karena ya, kalau Pak? sekarang dibuka, saya menyalahi protokol kesehatan. Nanti izin saya dicabut. Mendingan nanti kalau sudah pandemi ini sudah berlalu, ayo kita bersama-sama belajar ilmu ini. Ilmu ini sangat-sangat bermanfaat. Semua jangan melihat saya seperti ini, gini-gini, kemudian enak. Nanti Bapak Ibu sekalian pemirsa Dhamma TV setelah belajar ini, begini-begini, loh sembuh, bener sembuh. Heran sendiri. Tapi itu nyata, bukan bohongan. Iya, oke, terima kasih Pak Agus ya. Baik, Bante, mungkin ada pesan-pesan kepada para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Hidup dan kehidupan memang membutuhkan manajemen di dalam hal makanan yang seimbang, minuman yang seimbang, dan pikiran kita. Bagaimana menjaga keseimbangan dalam batin dan pikiran kita. Karena Sang Buddha yang mengatakan, pikiran yang salah arah akan membawa penderitaan dalam pikiran kita sendiri, itu akan memproses penyakit untuk diri kita pribadi masing-masing. Tetapi pikiran yang benar masuk ke dalam kesadaran kita, di mana letaknya bebasnya dari semua penderitaan, di situ yang netral, seimbang, tenang, hanya sadar saja. Di sanalah yang dikatakan kita akan terbebaskan dari semua masalah, karena masalah sesungguhnya
ketidakmampuan kita mengatur cara berpikir yang diperbudak oleh permainan pikiran kita sendiri, sehingga kita stres, kita bingung, kita jengkel, kita marah, itu karena kebodohan kita dalam cara berpikir yang salah, sehingga kita diminta jadilah manusia yang bijaksana, memiliki cara berpikir yang super dahsyat, yang lain dari yang lain, ciptakan selalu ke arah positif. Bagaimana positif itu yang mampu mendatangkan tenang, damai dan bahagia, karena itu semua ada di dalam diri kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama belajar menata cara berpikir yang sangat-sangat bermanfaat bagi kesehatan, bagi pikiran kita, supaya kita bersama-sama menemukan teknik yang luar biasa ini di dalam menata cara berpikir untuk mendatangkan damai, hening, dan selalu bahagia. Siapapun juga yang mampu menciptakan seperti ini, dia hidup ke dunia ini tidak akan sia-sia. Tetapi kalau kita tidak pernah belajar untuk introspeksi, belajar untuk mengatur cara berpikir yang tepat dan benar, akhirnya kita sembrono, kita kacau, kita bingung, kita stres, akhirnya depresi, kekacauan, kekecewaan, penderitaan yang mengikuti kita. Itu disebabkan karena kita hidup tidak pernah berusaha untuk melatih dan menata pikiran kita. Marilah kita revolusi mental kita, rubahlah dengan tepat dan benar bagaimana tenang, damai, dan bahagia bisa terwujud dalam diri kita masing-masing. Itulah yang harus kita jalankan bersama. Iya, terima kasih Bante, terima kasih Pak Agus Terima Sulaiman. kasih. Baik, lengkap sudah apa yang sudah dikatakan oleh Pak Agus Sulaiman, juga yang mulia Biku Dhamma Wijaya Mahatera. Maka untuk itu semoga kita semua sehat dan hidup berbahagia. Begitu harapannya Pak Agus ya, Bante juga. Amin. Ya. Baik, Misa Dhamma TV, saya Sapna Dewi peserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.